Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Shadaqallahul adzim al-ayah. Para mitra yang saya banggakan, wabil khusus Pak Haji Febrian dan jajaran semuanya di PT BES, terima kasih untuk kesekian kalinya setelah PT BES dinyatakan sebuah perusahaan penjualan langsung berbasis syariah, berkarakter syariah. Insya Allah sampai hari ini alhamdulillah saya secara pribadi diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadiri sesi demi sesi, putaran demi putaran ya GSS yang dilaksanakan. Nah, oleh karena itu pesan yang senantiasa saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu semuanya, yang tadi saya bacakan itu adalah surat An-Nisa ayat 29. Itu menjadi patokan, pondasi, kiprah kita. Tidak boleh kita makan dari materi, harta apapun ya di kita, uang itu yang dihasilkan dengan cara yang batil. Itu yang tidak boleh. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Gak boleh itu. Nah, di mana pintunya yang diperbolehkan? Illa ang takuna tijaratan ang tarodim minkum. Kecuali kamu sekalian mendapatkan harta itu melalui jalan perniagaan, melalui jalan bisnis. Jadi itulah. Nah, oleh karena itu, maka PT BES itu sudah berada di jalan yang benar. Ya. PT BES sudah berada di jalan yang benar. Di mana itu? Tijaratan ang tarodim minkum. Sebuah bisnis, sebuah perniagaan yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu semua itu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Setuju? Oke. Satu itu. Yang kedua, hindari tadi yang batal-batal itu. Nah, sekarang kalau berbicara tentang jual beli, saya ambil dua madhab ya pada kesempatan ini. Kebetulan saya bertemu dengan para mitra dari seluruh Indonesia. Satu, kalau menurut pemahaman madhab Imam Syafi'i, maka yang namanya jual beli harus memenuhi rukun jual beli. Kita berbisnis itu harus memenuhi rukun. Satu, ada orang yang bertransaksi. Yang kedua ada barang. Yang ketiga ada harga. Dan yang keempat adalah ijab dan qabul. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu semua, mitra-mitra baru yang sudah diberikan pemahaman, prospek dan lain sebagainya, rasakan itu. 4 rukun itu ada. Oke, ada orangnya. Yang menjual dengan yang membeli ada. Harga ada. Apalagi ijab qabul ada. Selesai? Selesai. Maka ibu telah keluar dari jalan batal dan berada di jalan yang benar yang saya sebutkan tadi. Jadi itu adalah karakter dalam jual beli rukunnya. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita menjalani bisnis semacam itu dan salah satunya model bisnis penjualan langsung di PT BES semacam ini,
Maka yang terpenting dicatat bagi kita, semua orang melakukan 4 langkah tadi sebagai rukun di dalam jual beli. Tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh ada yang ditinggalkan. Nah, kalau saya kupas satu-satu, orang, siapa orang? Ini sudah luar biasa. Pak Haji Febrian bersama-sama dengan saya setiap GSS setelah diserahkannya sertifikat bahwa PT BES merupakan perusahaan yang berkarakter syariah, maka saya mantau dan itu selamanya harus terpenuhi kriteria-kriteria syariahnya itu. Nah, oleh karena itu, orang itu harus tetap ada. Barang harus tetap ada. Dan hati-hati dalam perusahaan penjualan langsung semacam ini adalah suka bergeser, nanti barangnya ada yang hilang. Percaya enggak? Di beberapa perusahaan ada barang yang hilang. Artinya apa? Transaksinya tidak pernah lagi terjadi dengan barang, tapi kumpul-kumpulan orang. Itu yang tidak boleh terjadi. Kumpul-kumpulan orang, daftar, masuk, nanti dapat bonus dan sebagainya, tetapi barangnya tidak ada. Itu yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu saya senantiasa mantau dari mulai rame PT BES ini untuk penghemat bahan bakar, sampai kemarin yang rame itu adalah eco farming, saya mengikuti itu. Artinya barang penjualan itu tetap ada. Ya, karena itu adalah rukun dalam jual beli. Nah, oleh karena itu harganya juga ada, jelas, tidak boleh diumpetkan. Oleh karena itu harga itu harus menjadi patokan di dalam transaksi. Kalau tidak ada harga dan sebagainya, nanti bisa terjadi kekacauan di dalam transaksi jual beli, maka itulah yang menurut Imam Syafi'i batal jual belinya. Nah, Bapak dan Ibu para mitra PT BES yang saya banggakan, rawat itu. Rawat itu dan terus jalankan di PT BES itu. Nah, oleh karena itu sekarang berbicara orang. Ya, kalau contoh di dalam madhab itu, kalau Imam Syafi'i, siapa orang itu yang bertransaksi? Bisa anak kecil, bisa orang gila, bisa orang mabok, bisa orang dalam tekanan dan sebagainya. Kira-kira begitu kalau kajian fikih. Kalau anak kecil jual beli sah enggak? Kira-kira gitu ya. Tapi kalau di PTB saya melihat orang ini penting menjadi acuan dan perhatian kita bersama. Kenapa? Karena level itu akan naik terus. Ya, level Bapak dan Ibu akan naik terus. Untuk menghalalkan dan menjamin keberkahan bonus, penjualan dan lain sebagainya, itu akan menjadi harta yang Bapak Ibu miliki, dan supaya berkah itu, maka semuanya adalah harus berkontribusi dalam bentuk pekerjaan. Itu yang terpenting bagi kita orang itu. Artinya apa? Tidak boleh ada orang yang menikmati bonus, menikmati penghasilan tanpa kerja. Dan saya mohon kepada Pak Haji Febri, itu tidak boleh terjadi di PT BES. Ya, tidak boleh PT BES. Dan banyak pengalaman perusahaan-perusahaan yang bergerak ya dalam langkah yang sama dalam penjualan langsung, kalau dari kecil solid, begitu solid. Tapi kalau sudah puncak kesuksesan dan sebagainya, itu banyak yang ambruk. Kenapa? Karena yang nangkring, yang mejengnya terlalu banyak itu di atas, sudah enggak bergerak lagi. Itu yang tidak boleh di PT BES itu. Lantas apa pembedanya? Awas loh, rata-rata kalau sudah kumpul orang banyak begini, itu bisa jadi tudingan ponzi, bisa tudingan ngumpulin orang tetapi barangnya tidak ada. Makanya kata saya tadi, barang itu harus ada terus, produk yang dijualnya harus ada, harganya harus jelas. Baru nanti transaksi ijab kabulnya itu di support ya, sistem supportnya terus itu harus menjalani itu. Nah, oleh karena itu apa yang harus dilakukan? Bapak dan Ibu yang baru bergabung, berusaha. Ya, berusaha. Dan kita merdeka, Indonesia merdeka, bukan pemberian dan bukan hadiah dari Jepang ya. Yakin? Nah, kita pun untuk mendapatkan harta yang halal, berkah, menjauhi riba, itu adalah merupakan perjuangan yang tidak bisa didapatkan dengan pangku tangan. Tidak ada prestasi, itu tidak mungkin.
Nah, oleh karena itu, ayo bareng-bareng semuanya. Nah, yang paling atas bagi Bapak dan Ibu yang sudah sampai ke tingkat atas, ke tingkat kesuksesan, itu juga tetap harus bekerja. Harus bekerja dalam level Bapak dan Ibu. Apa pekerjaannya? Pembinaan kepada bawahannya itu. Awas, pembinaan. Kalau ada yang tidak melakukan pembinaan dan mendapatkan income pasif dengan ongkang-ongkang, maka pertanyaan keberkahannya itu dipertanyakan, keberkahannya itu. Kita sepakat mau berkah dalam levelnya masing-masing. Oke? Ya, pembinaan berjalan, yang di bawah terus naik ke atas dengan kerja keras, yang sudah di atas ingat kepada yang di bawah yang mengangkat mereka, yang memboyong mereka dengan pembinaan itu, arahkan mereka supaya sama-sama semuanya sukses. Terima kasih, selamat ber-GSS untuk PTBS. Terima kasih Pak Haji Febrian dan Ibu hatur nuhun parantos hadir dina ieu waktos. Alhamdulillah abdi teh satepang. Untuk semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.